Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPDB Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Korintus pasal 5 ayat pertama yang berkata sebagai berikut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan, kita baru saja membaca satu nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya sebagai orang percaya kita tidak boleh lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Sebab itu dia ingatkan bahwa kemah tempat kediaman kita di bumi ini suatu saat bisa dibongkar. Suatu saat akan tidak ada lagi. Dan dari sini kita menemukan suatu nasihat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Tubuh kita dari muda kemudian jadi tua dan usur kemudian akan meninggal. Itulah siklus hidup di dunia ini. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Tidak ada yang bisa bertahan lahir dan tidak meninggal. Ini peringatan untuk kita sebagai orang percaya supaya kita tidak lebih mempertahankan kebetahan ikut dunia ini. Karena dunia ini fana dan kita dikatakan dalam Alkitab seperti pendatang. Kita orang yang mendatangi suatu lokasi bukan untuk tinggal lama atau selama-lamanya, tapi hanya sementara. Ini adalah pelajaran untuk saya dan saudara supaya sikap yang kita buat selagi kita hidup, kita harus tahu bahwa hidup yang kita jalani hanya sementara. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat tinggal yang kekal, suatu tempat di mana tidak dikerjakan oleh tangan manusia. Di dunia ini tidak ada pekerjaan, tidak ada hasil, tidak ada rumah atau bangunan atau apapun fasilitas yang dikerjakan dengan tangan yang lain selain tangan manusia. Tapi Tuhan katakan di sini, Dia menyediakan tempat yang pasti untuk saya dan saudara yang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Dan bangunan itu adalah bangunan yang kekal untuk kita. Karena ini adalah yang disiapkan untuk kita yang hidup sementara di dunia yang sementara ini. Kita akan tinggal di tempat yang kekal, rumah kita untuk selama-lamanya. Jadi dari hal inilah kita diajak untuk fokus. Jangan terikat, jangan tertahan, jangan terpengaruh, jangan membawa diri seakan-akan kita mau tinggal terus lama-lama di dunia ini. Tapi kita harus ingat ada tempat yang kekal, tempat yang aman, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena itu tangan Tuhan yang kerjakan untuk kehidupan kita. Di sini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di tempat yang sementara itu bukan tujuan, tetapi di tempat yang kekal adalah tujuan tinggal kita untuk selama-lamanya. Dan dari dua pernyataan ini memberikan pengharapan untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Karena jelas hanya Tuhan yang menyediakan yang terbaik untuk kita. Sebab itu kita diberi pengharapan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengharapkan satu saat rumah yang kekal itu kita akan diami. Kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan
di tengah kesukaran, kesulitan, karena di tengah kesukaran, kesulitan ini pun hanya sementara. Karena di bawah kolong langit semua ada batas waktu yang ditentukannya. Dan dengan hal inilah kita diingatkan untuk bertahan, untuk fokus, untuk percaya, untuk optimis bahwa ada kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Karena itu kita melihat ayat firman Tuhan ini mengingatkan, jangan kita tertipu oleh kenyamanan dunia. Tetaplah hidup kudus karena ada rumah yang kekal untuk kita. Dan pakailah hidup ini untuk melayani. Seberapa lama kita melayani, itu pun hanya sementara. Kita bisa melayani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Melayani dari tahun pertama sampai tahun ke-70. Puji Tuhan kalau kita masih bertahan, kalau masih ada. Tapi kebanyakan sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan sudah tentukan batas hidup kita di bawah kolong langit ini. Tentunya sejak kita lahir kita belum jadi pelayan. Ada batas usia kita mulai melibatkan diri dari pelayanan. Dan durasi pelayanan itu tidak akan pernah bisa melebihi batas waktu hidup yang Tuhan sudah tentukan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Pakailah hidupmu untuk melayani Tuhan. Pakailah hidupmu jadi berkat. Pakailah hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Karena hidup ini hanya sementara. Kalaupun ada pergumulan, ada pun masalah, ingatkan diri kita, ini hanya sementara. Karena Tuhan menjanjikan yang kekal untuk orang-orang yang percaya. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kami masih ada lagi di hari yang baru ini. Sebab Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami ingat bahwa hidup yang kami sedang gunakan sekarang ini adalah hidup yang sementara. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak yang pergi bekerja, berbisnis, studi maupun di dalam kehidupan kegiatan rumah tangga, dalam pengabdian tugas tanggung jawab, kami hanya sementara. Kami tidak akan kerja seumur hidup di dunia ini. Kami adalah sementara karena satu saat kami akan berpindah di tempat yang kekal. Sebab itu Tuhan tolong kami, ingatkan kami supaya kami tetap fokus kepada yang kekal. Walaupun yang sementara ini kami perlu, tetapi ini tidak hanya untuk selama-lamanya. Ini hanya untuk sementara. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan kami yang sementara ini, agar kami siap menghadapi hidup yang kekal di tempat yang Engkau sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.